Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Jadi hari ini kita IHSG turun dalam setelah kemarin libur ya Bapak Ibu. Jadi dia seperti mengkompensasi. Market Amerika kemarin sebelumnya turun ya dengan adanya DeepSeek ya. Jadi AI saya juga tadi sudah coba-coba lagi pakai LLM. Olama ya, saya bikin pakai model yang 1.5 kecil, testing aja sebentar. Ya, apapun itu, memang bagi Amerika sebagai yang leading katanya di AI, ketar-ketir juga lah dengan luar biasa murah harganya. Sementara kalau kita lihat berita lainnya, The Fed mempertahankan suku bunga ya, jadi penurunan belum ada. Kalau nggak salah apa lagi beritanya tadi saya lihat sekilas. Tapi memang teknologi Amerika sahamnya bereaksi terhadap DeepSeek ya, AI dari Cina itu luar biasa. Kalau terbiasa dengan AI, model LLM ini Bapak Ibu bisa coba-cobalah. Ya, mudah-mudahan nanti kita juga Indonesia punya juga. Ini yang ada sahamnya ini WiFi ya. WiFi ini nggak tahu apa hubungannya dengan AI. Bisnisnya kan terkait dengan teknologi juga ini, kalau nggak salah. Oke, kita lihat aja Bapak Ibu. Turunnya 1,19. Apapun itu price discount everything volume validate. Jadi kalau kita belajar volume price analysis, kan kalau dari Profesor Frank Hudeng ya salah satu mazhab volume price analysis kan ada price, volume, time, dan satu lagi sentimennya. Jadi ini ada faktor sentimen di sana. Tapi kalau saya sih cukup price dan volume aja. Time ini susah juga kita pastikan. Tapi dengan adanya siklus Wyckoff juga bisa kita estimasi. Tapi tidak pasti ya karena ada siklus saja. Misalnya siklus krisis 5 tahunan. Tapi apakah pasti 5 tahun? Nggak juga gitu. Agak susah kalau timing nih. Kayak orang ya kayak aja lah ya, timingnya orang hidup itu sampai kapan itu rahasia. Tapi sentimen juga begitu, apalagi pasar saham Indonesia, kadang-kadang regional Asianya merah, regional Asia merah ya, misalnya Indonesia itu Asia merah, IHSG merah, IHSG ikut merah ya. Tapi kalau Asia hijau, IHSG sentimennya tetap merah kadang-kadang gitu. Jadi mau lihat korelasi juga tidak 100% juga dia mengikut sentimen ini. Jadi punya masing-masing lah. Oke, itu nih Bapak Ibu bisa belajar sendiri atau nanti kalau saya singgung lah sedikit volume price analysis di workshop. Jadi dia turun dalam Bapak Ibu sesuai dengan patternnya memang harus pullback dulu. Harus turun dulu ya Bapak Ibu karena dia mengejar pullback. Mudah-mudahan tidak jebol. Kalau tidak jebol, kabur nanti kita jelasin. IHSG-nya minus 1,29, cukup dalam. Saya berpikir tadi transaksi masih rendah karena di Asia kan kabarnya masih banyak yang liburan Imlek, terutama di Hong Kong ya, di Shanghai itu banyak Imlek libur marketnya. Misalnya di Indonesia ternyata masih ramai juga. Ini 12 triliun ini cukup ramai. Catatan lagi asingnya keluar minus 788 kan belum tentu juga yang asing di Indonesia itu asalnya Amerika semua, bisa saja dari Hong Kong, dari Singapura paling banyak atau Malaysia kan gitu. Sementara ini market cap-nya masih gini, masih material financial infrastructure. Jadi memang kalau asingnya sudah menekan ya berat lah Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat lagi ditekannya memang BBCA, BBRI, BBCA ada apa ya? Ya jatuh ini. Bapak Ibu silakan komen aja kalau BBCA ada apa. Saya tidak monitor juga karena memang tidak pegangnya BBRI, tapi BBRI ini biarkan saja ya. Mainnya di situ-situ aja, tunggu saja waktunya dia. Oke ya. Jadi BBRI ini kalau nggak salah dianalisa kemarin dia akan hold sampai demand zone terdekat gitu. Kalau nggak salah begitu kemarin di weekly stock analysis BBRI dia jadi naik, dia harus turun dulu pullback dulu untuk bentuk pullback yang ini ya. Oke itu dia. Kita lanjut aja. Alertnya WiFi ya Bapak Ibu. Kalau kemungkinan Bapak Ibu tidak punya WiFi, saya juga tidak punya. Ya, keburu jual, keburu kena stop loss profit taking sebelum dia naik karena sudah lama juga alertnya ini.
Ya sudahlah, yang punya sekarang kita lihat, tapi kita akan tetap analisa. Bapak Ibu kalau yang tidak berminat WiFi, silahkan. Kalau yang berminat mungkin ya kemarin sudah nunggu pullback, buyback untuk buy on weakness-nya. Alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot, DL1 bot ya. Bapak Ibu dia terkirim melalui aplikasi Telegram. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Atau Bapak Ibu bisa scan QR ini pakai Google Lens. Ini nanti linknya akan menuju ke Telegram botnya. Silakan juga join Telegram channel. Untuk link kedua bot dan channelnya akan saya lampirkan di deskripsi video. Silakan dicek website dan sosial media kan. Silakan di follow. Thread-nya juga silakan di follow. Insya Allah akan saya follow back. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Bapak Ibu bisa nanti lakukan sendiri, step by stepnya sama. Ya, kalau tidak paham, Bapak Ibu nonton tutorial, nonton after market close, biasanya idenya ada di situ, practice make perfect. Oke, singkatnya seperti itu. Namun begitu nanti Bapak Ibu, kalau saya melakukan analisa, kalau dalam proses pembelajaran Bapak Ibu ikutin sajalah. Nanti sambil saya jelasin, Bapak Ibu ikut ketik perintahnya. Karena menurut saya satu-satunya cara seperti itu, hanya practice learning by doing ya. Karena market ini kan susah kita tebak, tapi dengan banyaknya kita melakukan analisa, maka kita akan tahu perilaku-perilaku yang berulang itu. Namun begitu, jangan percaya analisa saya 100% ya. Kenapa? Mungkin pengalaman kita di market berbeda, kapital kita berbeda. Ada namanya maximum pain level, MPL. MPL ini di market ini sudah nyungsep, sudah jungkir, sudah macam-macam lah ya, sudah kena manipulasi dan macam-macam. Nah, maximum pain level ini berbeda juga mungkin kita ya, Bapak Ibu. Saya dari sudah 19 tahun ini mengalami macam-macam, itu yang berbeda. Jadi toleransi terhadap pergerakan market kita secara psikologis juga berbeda. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Nah, prinsipnya dalam belajar saham itu seperti saya disampaikan dulu oleh senior dan guru-guru saya yang mengajari saham, bahwa jangan pernah percaya dengan analisa siapapun. Apalagi yang free pick ya, itu jangan percaya. Jangan percaya. Jadi, percaya sama siapa berarti? Percaya dengan analisa sendiri yang disebut dengan first opinion. Ini prinsip dasarnya kalau kita dalam trading saham, karena duit kita sendiri kan. Nanti kalau pakai percaya analisa orang, orangnya kabur, terus gimana? Nah, Bapak Ibu, lakukan analisa sendiri. Ya, sahamnya belum tentu WiFi, tapi cara analisanya, ilmunya Bapak Ibu bisa pelajari. Kalau ilmu, belajar dari siapa saja boleh. Tapi kalau analisa, masing-masing. Karena duit masing-masing gitu. Karena di dalam pasar saham itu kan ideologinya profit. Tidak ada namanya profit bareng. Itu nggak ada. Ya. Jadi sistem kapitalis itu adalah siapa kapital terbesar, siapa yang punya dana, siapa yang bisa trading benar, bisa profit. Ya, dia yang profit untuk dia sendiri, tidak bisa bagi-bagi. Oke, jadi disclaimer-nya on, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing, wajib punya trading plan dan money management, karena yang paling penting dalam trading dari pengalaman saya 19 tahun di pasar saham adalah risk management. Ya. Kondisi market naik turun itu selalu berulang, selalu ada yang siklus, yang namanya siklus, tetapi risk harus kita kontrol ya. Jadi usahakan risk itu lebih kecil daripada reward, supaya kita selamat. Oke. Informasi workshop, nanti Bapak Ibu Sabtu kita bertemu, insya Allah ya, mudah-mudahan tidak ada kendala, sehat semua, materi sudah saya kirim, tinggal akan dipelajari, optimal, kalau bisa materinya dipelajari dulu, di kelas bertanyalah sebanyak-banyaknya, karena materi sangat banyak sekali, jadi kalau bisa dipahami dulu lah, karena saya biasanya akan ngebut untuk menyediakan waktu tanya-jawab, kalau dijelaskan detail, ya agak repot. Kali ini pesertanya banyak yang level advance ya, Bapak Ibu, ada yang sudah macam-macam lah pengalaman. Dari luar kota juga ada dari luar kota banyak juga. Ada yang resiting, ulang sudah pernah ikut dulu tahun 2002 atau 2003, ikut lagi sekarang ada. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Semarang kalau nggak salah ya, jauh-jauh datang untuk bertemu saya. Nah, ini untuk level advance, Bapak Ibu yang berminat dengan volume price analysis, berminat dengan wake off, bisa ikut juga workshopnya level advance. Tidak banyak ini, sekelas cuma 6 orang, karena syaratnya adalah sudah paham dengan risk management atau sudah ikut workshop trading as a business. Oke, silakan, ini kayaknya masih ada ya Bapak Ibu, tinggal 1 atau 2 lagi lah, jadi masing-masing batch tinggal sedikit. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa.
Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Saya menggunakan Telegram desktop di PC Windows. Yang penting Bapak Ibu bisa sudah punya aplikasi Messenger, Telegram Messenger. Oke, silakan aja, ada trialnya juga. Jadi kalau saya ketikkan perintahnya, Bapak Ibu bisa juga berlatih melakukan. Jadi nggak bisa seperti orang belajar berenang, nonton YouTube, belajar berenang, nonton YouTube. Nggak bisa ya. Jadi harus, teorinya bisa dari YouTube, tapi harus praktek. Nah, harus dilakukan di kolam berenang. Sama juga seperti ini, nanti sambil didengarkan, Bapak Ibu harus akses juga Telegram botnya untuk mengerti. Kalau nggak akan bias, pasti bingung ya. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help ya, ketik help di sini. Di sini ada perintahnya Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Jadi beberapa perintah nanti juga akan kita lakukan di aftermarket close ini, tapi tentu tidak semua karena keterbatasan waktu. Lalu ada juga untuk beberapa screening saham. Ini makin lama makin banyak bertambah ya. Makanya harus efisien sekali. Kita juga nanti melihat beberapa mulai dari saham ledakan volume atau cari saham-saham yang extreme fear. Juga mencari kalau ada pullback dia pakai payback atau hajar kanan hajar kiri. Time frame-nya ada daily, ada weekly dan monthly Bapak Ibu. Untuk rotasi saham per sektoral juga kita punya sektor 1 sampai sektor 11. Namun begitu, ya sebelum Bapak Ibu bisa mempraktekkan memahami apa arti dari perintah tersebut, jangan lupa nonton tutorial. Di sini sudah ada, klik saja perintahnya tutorial. Kalau Bapak Ibu melihat ini apa saja, apa sih arti alert-alert itu, bisa nonton tutorialnya di sini ada ya. Atau di sini juga dijelaskan bahwa memang keterbatasan sumber daya, biaya GPU-nya mahal. Ini saya juga coba riset-riset kecil-kecilan. Mungkin saya juga akan pakai DeepSeek ya. Coba-coba DeepSeek-nya bisa nggak di training untuk ini. Kayaknya belum tahu juga karena belum diuji. Mudah-mudahan lebih murah. Lalu di sini juga ada tentang misalnya chart-chart yang digunakan, tutorialnya sudah ada. Foreign flow, fear and greed speedometer sudah ada di sini. Volume price analysis, bagi yang ingin belajar volume price analysis, saya sudah buatkan videonya, mungkin hanya 5% atau 10% maksimum dari apa yang diajarkan di kelas, saya buat tutorialnya lah. Untuk pendahuluan sisanya bisa baca buku sendiri. Lalu di sini ada juga tutorial yang lainnya, tentang risk management juga ada, tentang tutorial trading plan juga ada. Silahkan ditonton dulu. Kalau enggak nanti cuman ketik-ketik perintahnya ya nggak paham. Oke. Kita akan mulai ya Bapak Ibu untuk melakukan aftermarket close analysis. Apa yang kita lakukan? Pertama kali melakukan aftermarket close analysis adalah kita cek alertnya. Nah, dia akan keluar nih alert yang kemarin ya. Sebelum liburan tuh ada SSMS ya, hari Jumat kalau nggak salah ini. Nah, jadi SSMS udah keluar. Kalau nggak salah hari ini dia terbang juga ya. Lalu ada WiFi. Karena libur kita tidak ada ini. Mungkin nanti tidak ada weekly stock analysis karena cuma ada hari Kamis dan hari Jumat saja untuk minggu ini karena libur ya. Nanti volume analisis untuk weekly juga, anomali juga Bapak Ibu ya. Jadi kita harus consider juga bahwa kalau namanya big data atau analisa saham berdasarkan data, kadang-kadang data itu kurang karena waktu libur, tapi di time weekly-nya menjadi anomali. Sementara Wyckoff itu banyak berjalan di wiki. Itulah kekurangannya. Tidak ada sistem yang trading yang holy grail yang pasti ini. Pasti ada kekurangannya. Namanya big data, kalau datanya kurang ya anomali dia. Itu terjadi error. Bukan error, tidak sesuai dengan intuisi lah. Dia sudah benar berdasarkan data, tapi datanya yang harus kita clean up atau kita perbaiki. Asumsikan ya. Nah, setelah alert, langkah berikutnya adalah kita cek rekom. Ya kan, jadi ini tahap pertama adalah kita melakukan ngecek saham, screening apakah ada saham yang bagus atau yang lain-lainnya atau saham yang jelek, atau kalau saham kita kebetulan kita pegang lagi ada sinyal jelek, kita harus waspada, rapatkan stop loss dan sebagainya. Sekarang kita lihat untuk volume price, dia datanya adalah tanggal 30. Jadi rekom ini dia menggunakan untuk end of the data. Beda dengan alat robot, dia menggunakan big data. Ya bisa saja dia keluar jam 10 terus mau penutupan diguyur. Tapi kalau rekom ini dia menggunakan end of the data. Kalau dia sudah keluar tanggalnya sudah benar, maka dia tidak akan berubah lagi karena sudah tutup marketnya ya. Jadi kita punya sinyal Antam yang pegang Antam, bearisan hati-hati. Saya nggak tahu ini karena stop loss atau enggak.
Nanti mungkin saya perlu merapatkan stop loss saya. INTP justru ada sinyal bagus di INTP dan nikel. Dia mengatakan bearish-nya sudah mau selesai nih. Udah kelihatan ujung dari bearish-nya itu. SSMS kemarin sudah ada sinyal, sekarang baru keluar di VPA-nya. Oke, SSMS sudah ada sinyalnya, Bapak Ibu. Yang pegang SSMS harusnya mengacu kepada sinyal hari Jumat. Kalau jaga atas jaga bawah dapat itu. Ya. Lalu kita lihat ada BRPT bullish. Nah, ini BRPT bullish ya. MTEK bullish. Tapi nggak keluar alert ya. Nggak keluar juga VPA. Mungkin volumenya kurang oke nih. Lalu Kija, Indofood, Mika, SMA yang biasa kalau MTEK keluar, SMA juga keluar. SSIA bearish ya Bapak Ibu. Oke, lalu kita lihat berikutnya ada Mika, Smil. Ini Smil sama apa ya? Saya kurang familiar. Mika ini rumah sakit, dia sinyalnya bagus, ada keluar tadi. Mika lagi PWS-nya Mika, rumah sakit mitra keluarga. Lalu apalagi kita lihat Golden Cross tidak ada, Dead Cross, Antam MBMA ini kena stop loss mungkin ya Bapak Ibu yang pegang-pegang ini sudah kena stop loss mungkin. Oh, gimana ya? Faktanya dia Dead Cross, berhati-hatilah. Ini SSMS kemarin sudah alert. Hari ini nggak ada keluar alert lah kalau dia sudah ini ya. Jadi SSMS yang alert hari Jumat dia bergerak sekarang, nggak tahu apakah WiFi akan bergerak lagi hari Jumat besok. Lalu kita lihat yang breakout downtrend low ini untuk new low, hati-hati, ini bisa-bisa kena stop loss ya. Arto, Antam, Auto, BBCA, BBTN, Doit, Gedang Garam, Hill, Inkos, semuanya dia membentuk new low. Ini membentuk new low, hati-hati. Kalau mau ngecek mau main ekstrim, Bapak Ibu harus main cepat ini karena dia sudah break lower downtrend. Lalu kita cek dengan SCR Vibum, ada nggak saham-saham meledakan volume? Market lagi begini, ada nggak? Nggak ada ya Bapak Ibu, karena tidak ada saham yang positif yang volumenya meledak. Kita cek dengan SCR Extreme. Nah, ini mungkin yang mental-mental baja yang suka buy on weakness, syaratnya Bapak Ibu harus tunggu dia ada demand zone nggak, harus cek satu-satu, harus sabar. Kita lihat yang kenal lah, Doit, Extreme Fear, ya, Energi juga Extreme Fear, Gudang Garam, Harum, Extreme Fear, ada yang naik ini, Harum kenapa Extreme Fear? Dia Extreme Fear masih. Inco, PSAB, nah, ini saham-saham yang bisa dicek apakah masih ada demand zone-nya, kalau tidak ada jangan beli. Contohnya dengan Harum lah ya, yang ada kemarin tanya. Ya, pakai VBP, pertama weekly dulu, Harum, kayak gitu ya caranya. Kalau ada waktu kita buat videonya, kalau enggak, mohon maaf Bapak Ibu bisa lakukan sendiri, cek aja ada dimension nggak di bawahnya. Nggak ada ya, Bapak Ibu bisa lihat, di weekly aja dia nggak ada, lihat tuh. Nggak ada dimension di bawahnya. Ini bisa terjun jauh lebih bawah nih, Bapak Ibu bisa main monthly dia. Oke, jadi seperti itu, cek dulu. Kalau nggak ada jangan masuk Bapak Ibu. Nggak ada dimensionnya di bawah. Oke, silakan cek yang lain-lainnya ya. Kita lihat dengan weekly-nya bagaimana nih. Ya, SCRW apa ya? SCRW Extreme, lupa saya juga. Oh ya. Nah, yang weekly-nya. Weekly-nya oh, banyak juga nih, ADMR ya. Gudang Garam, Imas, Fear. ADMR, Extreme Fear. VBP, Weekly, ADMR. Wih, juga ada sebenarnya sedikit nih Bapak Ibu. Ada nih, ini dia. Dia akan membentuk. Tapi kalau dia jebol, bisa ke bawah lagi nih. Ya, dia tes, naik ke atas, ada karena supply di atasnya. Teong, turun lagi. Ini siklus wake off kecil. Tapi nggak signifikan ya ini. VBP, monthly, ADMR. Jadi kerjaannya memang kalau after market close itu screening sana, screening sini, lihat mana yang potensial. Ya ada nih Bapak Ibu sedikit sini. Ya ini. Ini kalau dia nggak demand dia nggak akan naik. Ya, tapi mantulannya kuat nggak ya? Ini menjadi demand zone di situ. Oke. Silakan cek sendiri ya, waktunya terbatas. Di sini saya cek sekarang dengan SCR Panic, kita cari lihat saham-saham yang
berada di zona panic. Kemarin SSMS sama WiFi. SSMS ada nggak di sini? SSMS kayaknya sudah nggak berada di zona panic kayaknya. Jadi kalau yang kita sering cari saham di zona panic, jangan sampai salah pilih. Ini ADMR panic, ya mungkin dia dari panic semakin panic ini Bapak Ibu ya. Antam juga panic, banyak sekali saham panic. BBC aja panic. Jadi memang kondisi saham-saham kita banyak yang berada di zona panic relatif terhadap komposit. Oke. Kalau SCR Hope, ini masih ada nggak saham-saham berada Hope untuk daily-nya? Excel, go to Java, Pegas masih di Hope ya. Kalau Pegio di mana ya? Pegio weekly ya. Saya coba Westar Pegio. Sudah ada, sudah saya. Oh dia nih, Pegio berada di habis panik terbilang Hope ya. Oke. Nggak ada di sini, Pegas yang ada di situ. Oke. Sekarang setelah itu kita lihat dengan SCR Top FF. Nah, foreign flow. Foreign flow BBNI paling tinggi. Ada yang bilang, Pak Adi. Ya, Adi belum masuk. Bapak Ibu, datanya belum cukup. Ya, nanti kalau sudah cukup, baru dia masuk kembali ke sini Adi. Tenang saja. Belum masuk kompas 100 juga ya, tenang saja. Jadi kalau datanya belum cukup, nggak bisa dimasuk. Ada yang nanya, Adi. Nanti tunggu, sabar saja. BBCA, BBRI tadi kita lihat dengan bandingkan dengan SCR Top kaki. Jadi kalau hanya info foreign flow ya kurang lengkap informasinya, tapi ada juga tetap bisa bernilai. Sekarang kita bandingkan BBCA hajar kanan sebenarnya ya. BBCA hajar kanan, Bank Mandiri hajar kanan, BBRI hajar kanan. Tetapi asingnya net sell berarti lokal nih di BBRI, BBCA. Ya, jadi yang jual asing, yang hajar kanan lokal netnya gitu. Karena kalau mau jual biasanya mereka hajar kiri biasanya. Nggak ada mereka adalah yang aktif. Menarik juga ini ya Bapak Ibu ya. BBCA, BBRI, Bank Mandiri, mereka hajar kanan. Tetapi karena diguyur asing ya mungkin turun ya Antam. Ini Antam hajar kiri, paling besar netnya. Asingnya gimana dengan Antam? Asingnya di Antam, nggak masuk ya. Asing nggak berminat di Antam, jadi nggak signifikan. Oke, itu yang banyak dibuang Antam. Antamnya turun juga dalam, mungkin lokal yang buang barang ini. Nanti Bapak Ibu bisa pakai DOM ya, misalnya DOM Antam. Oh, lumayan juga asingnya. Lokalnya 79. Oke, sekarang setelah itu kita mulai pembahasan komposit dulu dengan Speedo Composite. Kita mau bahas komposit, mungkin ini menjadi insight. Kompositnya berada di zona fear, artinya hari ini supply-nya lebih besar daripada demand ya. Baru kita cek dengan Star C0. Ini kita lihat sektoral relatif terhadap komposit yang turun 1, sekian. Jadi karena kompositnya turun, maka secara logik kalau beberapa saham yang tidak terlalu dalam turunnya, maka dia akan menguat relatif karena ada kalimat relatif di sini. Jadi kadang-kadang orang lupa bahwa ini adalah teori relatif. Ini kalau kita lihat energi dengan penurunan dalam dari IHSG, energinya tampak menguat secara relatif. Lalu yang menguat lagi apa? Cyclical menguat, tekno menguat, industri menguat, non-cyclical menguat, ini menguat, lalu finance secara relatif menguat, property, ya ini mulai ada pembalikan, health juga mulai ada pembalikan, infra sedikit ada pembalikan. Jadi yang mengalami akselerasi signifikan adalah cyclical ya, relatif terhadap komposit yang melemah. Teorinya sudah ada di situ. Gunanya apa? Ya untuk melihat saham mana yang leading terhadap komposit. Oke, sekarang kita akan lihat dengan VPA Weekly Composite. Ini hari Kamis, tapi dengan catatan hari pertama trading di minggu ini. Tentu volumenya tidak valid. Don't judge ya Bapak Ibu. Ya, jadi orang bilang, Pak ini turun dalam, tapi volumenya rendah. Bukan, karena hari tradingnya masih 1 hari. Jadi sampai besok juga ini masih bisa kita abaikan volumenya aja. Faktanya memang turun. Harapannya kita jangan turun dulu di 6931. Kalau turun di 6931,
harus berpikir di daily-nya, karena weekly-nya tidak bisa digunakan atau tidak valid, nanti bisa misleading. Kita siap-siap tunggu demand zone di bawahnya ya. Ini faktanya begitu, mau komplain apa kita? Faktanya libur. Kita lihat dulu dengan VBP. VBP Weekly Composite. Nah, ini kita melihat demand zone-nya. Ya, kalau dia turun ke bawah, kita masih ada penahannya di bawah sini ya. Mudah-mudahan ini menjadi penahan yang signifikan. Dia tidak jebol ke bawah, cukup walaupun dia cucuk. Nih, ini yang saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa dia memang harus turun dulu untuk mengetes demand zone. Kalau tanpa dia tes demand zone, dia akan sulit untuk jebol lagi ke atas. Catatan di sini kita ada gap ya. Gapnya di weekly, tapi karena ini hari trading pertama, maka seolah-olah weekly-nya gap. Padahal ada libur. Itulah perlunya kita curiga kalau saham weekly-nya tuh volumenya terlalu rendah. Kita cek dengan VPA, Composite, untuk di daily. Nah, ini kalau Composite di daily, valid volumenya. Jadi, satu lagi, Bapak Ibu, kalau analisa volume price analysis, pakailah chart volume price analysis. Kalau volume price analysis, terus yang disodorin adalah chart PWS, berbeda, hati-hati. Cuman, karena saya kebetulan trader volume price, jadi setiap chart yang ada ini, selain ada price, pasti ada volume. Saya usahakan ada volume price analysisnya. Contohnya di PWS pakai Heikinasi, ternyata dia candlenya kan Japanese candle, Heikinasi bukan Japanese candlestick, tapi saya masukkan supaya tetap berkorelasi. Oke, kita lihat. Untuk daily composite ada gap ya, nanti kita bisa cek pakai PWS gapnya. Nah, ini sinyalnya adalah day move indicate strength. Kalau daily, volumenya valid. Price, discount, everything. Volume valid. Ya, volumenya valid ini. Ada cun. Oh, ada perlawanan sedikit katanya. Ada gap, ada perlawanan cun. Kalau candle merah, cun berarti demand-nya masuk ya. Ada perlawanan ini. Ada cun, volume tinggi. Ya, nggak apa-apa. Kita tunggu demand-nya. Mudah-mudahan dia tidak close di bawah. Sekarang ini masih valid sebenarnya. Ya, suka nggak suka dia masih valid ya Bapak Ibu. Dari mana saya bilang valid? Ini adalah low. Ini adalah high. Ya, secara teori dibantah boleh, tapi inilah ya, low high, high low, dia lebih tinggi daripada low ini. Ya, kalau Bapak Ibu tidak setuju dengan ini ya, silakan saja di komen. Lalu di sini adalah high, higher high. Untuk sampai hari ini dia masih valid, maka dia ini adalah high low. Apakah besok dia ke bawah atau dia malah naik? Nah, ini kita belum tahu. Sampai hari ini dia masih sejalan dengan pattern low high low high high. Kalau ini besok rebound, ya dia menjadi high low. Tapi kalau dia cuma ke bawah, terjadi lagi perubahan tren. Maka dia bermainnya di weekly ternyata. Maka dia jebol ke bawah bentuk lower low. Di daily-nya unvalid ya, tidak valid di daily-nya. Tapi ini sudah ada perlawanan nih, Bapak Ibu. Sinyalnya jelas. Ya. Day move indicate weakness. Tetapi dari rata-rata 20 hari dia bilang di bawah rata-rata. Agak tinggi tapi ternyata di bawah rata-rata. Dan ada cun. Karena cun yang nggak ada mungkin dia di bawah rata-rata di dalam lagi. Jadi ini tampaknya dia mencoba mengkompensasi hari trading yang hilang. Oke ya Bapak Ibu, itu analisanya. Semoga nggak sia-sia nonton ini karena dapatlah insight-nya. Kita menunggu demand zone di bawah. Dari mana lihat? Ada itu iklan sedikit dari antivirus. Sekarang kita lihat, ada nggak demand zone di bawah VBP Composite? Daily-nya nggak kelihatan, ada di bawah sini ya. Harus di weekly tadi. Sekarang kita lihat di bawahnya, harusnya ada demand zone di sini, harusnya ada demand. Kalau nggak ada demand, dia nggak akan naik. Sekarang kalau dia turun besok, satu kali lagi nggak apa-apa. Jangan too much panic. Justru kita buy on weakness saja di bawah sini. Mudah-mudahan tidak close di bawahnya. Kena naik lagi ke atas. Kenapa? Kita berharap dia mantul di dimension weekly. Di mana dimension weekly-nya ini dia? Nah, di bawah yang low inilah. Mudah-mudahan dia mantul. Karena ini dimension. Kalau nggak dimension dia nggak akan naik. Kayak gitu ya. Nggak kelihatan di daily-nya. Tapi karena Bapak Ibu tadi sudah ditunjukkan weekly-nya, maka kita berharap ini. Kita berharap ada dimension yang kuat. Dia naik ke atas, dia harus turun. Kenapa? Di sini ada supply. Ini dia dites, supply-nya masuk, dia ke bawah. Jadi besok, Jumat, mungkin dia turun. Seninnya mungkin dia rebound. Kita nggak tahu. Dia harus tes dulu dimension di bawah. Kalau nggak kan, gimana
mau mengakomodasi hukum pertama Wyckoff, volume supply and demand. Oke, itu dia. Foreign flow, PIF composite. Kita lihat bagaimana foreign flow-nya. Ya, kalau asingnya keluar mau ngelawan apalah kita. Kompositnya merah karena mereka memegang untuk saham-saham yang bobotnya besar cukup signifikan juga. Next lagi 2 hari berturut-turut ya, jadi Bapak Ibu mungkin dia masih turun ke bawah. Ya, tergantung dimension di bawahnya kuat atau tidak. Sementara ini gap yang ini tutup ya. Ini sudah saya cerita lama sekali bahwa gap ini harus tutup. Kita di atasnya malah punya gap. Jadi turun ke bawah, jangan khawatir, mudah-mudahan ini tutup juga. Tadi saya bilang ada gap, cara ceknya pakai PWS untuk ngecek gap atau tidak untuk candle terakhir ya. Nah, di sini dibilang gap. Gapnya apa? Gap down ya. Kita nggak kelihatan ya Heikin-Ashi. Nah, kenapa ini ada volume price? Karena untuk menyambungkan ya. Jadi ada distribusi volume average, tapi dia adalah gap. Ya, jadi jangan salah. Analisa candle untuk volume price analysis pakai Heikin-Ashi ya tentu salah. Karena ada yang japri ke saya nanya. Sekarang kita akan cek sahamnya, alert Wifi. Jadi untuk membahas saham apapun, Bapak Ibu bisa di sini asal datanya sudah cukup. Ya, nanti dia ada. Kalau yang baru IPO, janganlah, belum cukup. Kayak ADMR belum cukup nanti. Nah, ini kita lihat Wifi. Wifi ini sudah keluar sebelumnya tanggal 13. Jadi tanggal 13 Januari dia sudah keluar. Harusnya masuknya di sana, kemudian kencang sekali. Ya sudah. Sebelumnya alertnya harusnya belinya di bulan 6, bulan 7 nih Wifi ini. Oke, sekarang kita kalau yang alert ini ada alert kedua untuk sekuen berikutnya. Jadi sekuen pertamanya itu tanggal bulan 7, 8, 9, 10, 11 ini sekuen pertama. Harusnya belinya di sini. Kalau Bapak Ibu belinya di bulan 7, bulan 6, bulan 8 itu, nah, maka dia sudah naik. Tapi kalau belinya di alert sekuen ini kan antara 11, 12 kan tidak ada. Maka ini sekuen keduanya. Ini sudah tren berbeda lagi ya, gitu. Tapi nggak apa-apa kita bahas. Kita cek dengan Speedo. Cek Speedo. Jadi setelah Bapak Ibu cek alertnya, cek Speedonya Wifi. Wifi cek daily saja. Nanti kalau mau cek ini ya, pakai weekly-nya tunggu hari Jumat. Extreme Grid. Sudah terlalu greedy, rawan koreksi. Volatilitasnya tinggi sekali ini ya. Kebetulan Wifi ini. Extreme Grid, Bapak Ibu, rawan koreksi besok. Kita cek dengan Star Wifi. Wifi sudah bergerak, dia di zona grid. Harusnya belinya kapan? Kalau dari rotasi saham daily, belinya pas berapa? 10 hari yang lalu ya. Alert yang pertama, belinya di sini. Ya, habis panik terbitlah hope. Sekarang sudah di grid. Apakah beli? Menurut saya tidak, karena sudah grid, rawan ya. Nah, kalau udah grid gitu kan bergeraknya cuma ke sana. Kita tunggu lihat weekly-nya. Star Wifi. Yang masih mau hold, kontrol saja. Oh, juga weekly-nya sudah jauh ya. Ini seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan yang lalu. Sekuen pertamanya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita cek dengan chart price dan volume. VPA weekly, monthly dulu. Monthly Wifi. Jadi harusnya belinya ya bulan Mei, April di sinilah. Sekarang udah sekuen berbeda ya. Dia mengejar nih. Sepertinya sudah dekat-dekat dengan high-nya. Kalau dia naik, didorong sedikit lagi, supply-nya sudah masuk nih. Dia kan, ya. Tahu kita lihat dengan VPA weekly Wifi. Jadi yang sabar menunggu siklus Wyckoff-nya ya dia akan sabar. Dia akan ini siklus kecil. Nah, ini fase akumulasi mulai dari sini nih Bapak Ibu ya. Ini adalah fase marking down, ini adalah fase akumulasi, ini adalah fase marking up. Tapi ini terlalu ekstrim ya. Ini markdown. Ini adalah accumulation. Ini adalah markup. Jadi Wyckoff itu ya siklus seperti ini, cuman di dalamnya banyak variasi. Biasanya dia bermain di weekly.
Kalau bermain di daily untuk entry, tapi siklusnya lihat di weekly. Kalau oh Pak ini sudah agak naik di daily-nya, lihat dulu di weekly-nya. Weekly-nya sudah naik, ini rawan koreksi. Weekly-nya susah dianalisa karena banyak liburnya Bapak Ibu, tapi price-nya sangat tinggi dan sudah ekstrim ini. Untuk itu kita turun ke daily, VPA, WiFi. Jadi kalau mau cari saham-saham yang bagger ya lihat wake off-nya. Cuman kalau lihat di daily kan nggak sabar ya lihat di. Nah ini dia stepping stone. Nah ini naik ke atas ada chun ya. Naik effort to rise bullish sign sinyalnya. Jadi sangat-sangat kuat. Belum ada sinyal buying climax. Kalau kayak ini kan ada sinyal buying climax nih, maka dia akan tetap besoknya dia tetap naik tapi supply masuk, tetap naik sampai akhirnya di candle merah karena sudah ada sinyal. Ini belum. Kalau dari price volumenya belum, karena volumenya juga meledaknya tidak terlalu signifikan ini. Jadi walaupun ada chun, hanya orang yang profit taking saja yang main cepat. Volumenya besar, high, split wide dan close night. Jadi kalau dari speedometernya dia manakan sudah ekstrim. Jadi kalau besok ada merah, no worry. Dari volume price analysis bagus masih, masih berjalan. Tinggal untuk nanti monthly-nya supply-nya datang atau enggak. Karena dia wake off-nya berjalan, ya kita nggak tahu sampai kapan. Wake off-nya selagi belum ada change of karakter, belum bisa. Nanti akan dijelaskan di workshop kelas advance. Kalau yang sudah mendaftar VPA, bisa kita bahas nih WiFi contohnya. Oke, lalu kita lihat dengan VBP Weekly WiFi. Ini weekly-nya lagi-lagi karena kita banyak libur, candle-nya perlu berhati-hati. Tidak kelihatan Bapak Ibu supply sebelah sananya. Ya apa boleh buat. Kalau yang punya let profit run saja. Lalu kita lihat dengan VPA WiFi sama juga. Ini karena dia sini harus lihat monthly-nya nih. Dia nggak tahu nih all time high atau nggak, tapi dia masih naik ke atas ya. Salah lagi. VBP WiFi. Tahu nih apakah ada hubungan dengan DeepSeek ya? Jadi kalaupun dia akan turun nih ada zona sendiri, rally biasanya dia akan tes ke bawah ya untuk naik lagi. Ini kan dia tes untuk naik. Tapi ini banyak gap. Yakinlah ini akan tutup Bapak Ibu. Akan tutup itu. Cuman kita tutupnya nggak tahu apakah 2 hari, 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun, nggak tahu kapan tutupnya. Oke, kita lihat dengan wave WiFi. Masih zigzagnya masih new high. Kita lihat dulu. Iya, zigzag new high. Ini kalau lihat dari WiFi-nya kurang meyakinkan kenaikannya. Jadi semacam konfirmasi jangan masuk atau jangan tambah. Dari mana lihat ini? Dia bentuk new high, low, divergen ya dari ini low, high, high low, high high ya kan? Dia bentuk new high kan? Tapi lihat ini volumenya saat ini bentuk high high, ininya nggak signifikan, gitu loh, nggak signifikan. Indikasi ya, tapi baru indikasi. Jadi besok bisa di push up lagi untuk memancing dia retailnya ikut. Setelah nyangkut di atas baru diguyur. Jadi indikasinya ini harusnya kan dia harmoni ya antara dia membentuk new high, volume ini juga, wave-nya juga membentuk new high. Tapi ini enggak, Bapak Ibu, enggak signifikan. Hari ini dia hajar kanan, nilainya 47,77 miliar rupiah. Ini saya benerin nanti pakai RP ya sebaiknya. Oke, selanjutnya kita lihat dengan DOM WiFi. DOM WiFi dia sedikit saja asingnya, cuma 8,5%. Mungkin lokal nih banyaknya, nggak tahu siapa bandar di belakangnya ini ya. Kita cek dengan foreign flow WiFi. Aduh, asingnya volatilitasnya tinggi sekali. Tapi menariknya asingnya ikut sekarang, Bapak Ibu. Ya, asingnya ikut.
walaupun tadi kita lihat asingnya tidak dominan untuk WiFi, solusi energi digital, asingnya hari ini net buy 23,13 miliar, dalam 5 hari tercatat 49,47 miliar. Dalam 20 hari ada 30,20 miliar asingnya net buy, 60 hari ada 28,96 miliar asing net buy, dalam 100 hari ada 23 miliar asingnya net buy. Bapak Ibu bisa lihat ya, nggak jauh-jauh beda kecuali dalam 5 hari yang sampai 46, sisanya ya 30-an sampai 20-an miliar saja bolak-balik. Jadi memang volatilitas asing masuk keluar masuknya besar. Tapi dalam 2 hari inilah yang kemarin masuk signifikan hingga dalam 5 hari asingnya menjadi cukup besar. Jadi volatilitasnya tinggi asingnya ya. Oke, kita lanjut dengan tren WiFi. Jadi sambil saya ketikkan Bapak Ibu ikut. Dia under value, fair value-nya katanya sampai 1.500-an. Nah, Bapak Ibu bisa oh, betanya minus 3 nih. Dia terbalik ya Bapak Ibu. Berbeda sekali. Ya, ini minus 3 artinya terbalik dia dengan ini. Margin of safety masih ada 23 kalau kita percaya ya Bapak Ibu. Ini ada asumsinya, ada disclaimer-nya. Mungkin saja sampai 1.500 atau 1.400 ya nggak tahu juga. Oke, tapi yang pasti ada gap di situ. Saya tidak berminat kalau belum punya. Kalau punya, lihat profit run saja. Stop loss-nya jangan lupa dinaikkan. Kita lihat dengan PWS WiFi. Nah, PWS WiFi ini seharusnya diingat dia pakai cat Heikinasi, maka gapnya nggak kelihatannya Bapak Ibu. Dia bilang sudah mulai ada distribusi. Distribution harusnya. Zonanya mulai ada distribusi. Kalau lihat dari Heikinasi, ciri-cirinya dari mana? Sudah ada churn tadi. Jadi besok kalaupun terkoreksi, nggak usah panik Bapak Ibu, memang karena sudah ekstrim. Volumenya sangat tinggi, spreadnya wide, very high, dan strong. Distribusi itu masuknya gini, dia bisa aja masih dibawa ke atas, tapi distribusi, terjadi distribusi dari yang strong hand. Nanti dijelaskan di volume price analysis ya Bapak Ibu. Di workshop lebih jelas diceritakan kenapa sahamnya naik, tapi malah terjadi distribusi. Ya memang kalau orang mau jualan ya sahamnya diangkat naik lah gitu. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk aftermarket close hari ini. Cuma ada satu saham, tapi cara analisa urutannya Bapak Ibu bisa ikuti. Ini kebetulan kita sahamnya naik, ya kalau saham naik analisa apapun faktanya dia naik gitu. Cuman kita aja yang nambah-nambah dengan antisipasi. Kalau saya menaik ya jangan greedy karena sekarang ini sudah ekstrim, sudah ada sinyal distribusi. Walaupun faktanya sahamnya naik, itu perlu waspada karena dari sudut pandang yang berbeda. Baik, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, share and like. Bagi yang ikut workshop, silahkan Bapak Ibu dicek kalau berminat. Nanti yang sudah ikut kelas basic dan intermediate, kalau berminat di level advance volume price analysis, kita akan bicara lebih banyak lagi. Jadi paham apa yang saya sampaikan ini. Oke, insyaallah kita bertemu di analisa lainnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.